Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Nufrianti dengan nomor STAMUK F 2019-01078 kelas C2 Prodi S1 Farmasi Universitas Mandala Waluya Kendari. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait anti kanker. Sebelum kita melangkah lebih jauh membahas anti kanker, kita harus mengetahui dulu apa definisi dari kanker itu. Kanker adalah sebuah penyakit yang ditandai dengan pertumbuhan sel yang tidak teratur dan kemampuan sel-sel ini untuk menyerang jaringan biologis lainnya, baik dengan pertumbuhan langsung di jaringan yang bersebelahan invasi atau dengan migrasi sel ke tempat yang jauh atau metastasis. Pertumbuhan yang tidak teratur ini menyebabkan kerusakan DNA, menyebabkan mutasi di gen vital yang mengontrol pembagian sel dan fungsi lainnya. Kanker juga merupakan salah satu penyebab kematian nomor 4 terbesar di Indonesia untuk kategori penyakit tidak menular dengan angka kejadian yang cenderung meningkat setiap tahunnya dan menjadi penyebab kematian di dunia. Selanjutnya, jenis-jenis kanker. Kanker diberi nama berdasarkan lokasi awal mereka muncul dan dapat dikategorikan menjadi 5 jenis. Yang pertama, karsinoma. Karsinoma adalah kanker yang ada pada jaringan epitel yang melapisi permukaan organ, kelenjar, dan kerangka tubuh. Contohnya, kanker pada lapisan lambung yang disebut karsinoma. Karsinoma menyerang organ atau kelenjar yang menghasilkan dan mengeluarkan sesuatu seperti payudara yang menghasilkan susu. Karsinoma adalah jenis kanker yang paling umum yang ditemui pada 80% sampai 90% kasus kanker. Yang kedua, leukemia. Leukemia atau kanker darah adalah kanker pada sumsum tulang yang menghambat produksi sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Sel darah putih berguna untuk mengatasi infeksi. Sel darah merah diperlukan untuk mencegah kekurangan darah atau anemia. Trombosit menjaga tubuh agar tidak memar dan berdarah. Yang ketiga, limfoma. Limfoma adalah kanker yang berasal dari kelenjar getah bening atau kelenjar sistem limpa yang fungsinya untuk menghasilkan sel darah putih dan membersihkan cairan tubuh atau dari organ seperti payudara dan otak. Limfoma dibedakan menjadi dua, yaitu limfoma Hodgkin dan limfoma non-Hodgkin. Yang keempat, mieloma. Mieloma berkembang dalam sel plasma sumsum tulang. Pada kasus tertentu, sel mieloma berkumpul pada suatu tulang dan membentuk tumor tunggal yang disebut plasmasitoma. Namun pada kasus lain, sel mieloma menyebar pada beberapa bagian tulang, membentuk banyak tumor tulang. Kanker ini disebut mieloma ganda. Yang kelima, sarkoma. Sarkoma adalah tumor ganas yang tumbuh pada jaringan ikat atau penyambung seperti tulang rawan, lemak, otot, tendon, dan tulang. Kanker ini biasanya terjadi pada orang dewasa muda. Contohnya sarkoma yaitu osteosarkoma pada tulang dan chondrosarkoma pada tulang rawan. Selanjutnya, mekanisme terjadinya kanker. Karsinogen merupakan segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya kanker. Karsinogen akan bereaksi dengan DNA sehingga DNA mengalami perubahan. Satuan terkecil dari DNA adalah gen, dan akan terjadi perubahan gen atau mutasi gen dan muncul kanker. Mekanisme terjadinya kanker ada 3 tahap perubahan. Yang pertama, tahap inisiasi. Pada tahap ini, sel normal berpotensi berubah menjadi sel kanker akibat rangsangan karsinogen sebagai inisiator. Inisiator dapat langsung merubah DNA atau melalui metabolisme sel sehingga DNA pecah. Di tahap ini, perubahan bersifat irreversibel. Yang kedua, tahap promotor. Karsinogen akan mengubah sel terinisiasi menjadi sel kanker dan bersifat reversibel. Yang ketiga, tahap perubahan menetap atau progresif. Terjadi pembelahan sel yang tidak terkendali tanpa memerlukan inisiator atau promotor. Sel kanker menghasilkan faktor angiogenesis, yaitu faktor pertumbuhan vaskular untuk nutrisi sel kanker. Adapun obat-obat anti kanker, yang pertama, klorambucil, siklofosfamid, busulfan, fluorouracil, citarabin, vincristin, methotrexate,
bleomycin, dan procarbazin. Berikut contoh gambar sel pleomorfik pada kanker payudara. Pleomorfik adalah sel abnormal yang dapat dilihat dari berbedanya bentuk dan variasi sel. Sel abnormal biasanya ditandai dengan dijumpai sel-sel radang dengan kromatin inti yang tampak kasar. Sel yang terkena kanker dapat ditandai dengan warna sel yang lebih gelap dan ukuran volume yang berbeda. Sel pleomorfik bervariasi dalam ukuran, kepadatan, dan bentuk. Biasanya mereka lebih mencolok dan memiliki resiko 25-40% keganasan pada kanker payudara. Kadang-kadang membentuk gips lengkap lumen ductus, sehingga hal ini menjelaskan mengapa mereka sering memiliki bentuk dan distribusi linear atau bercabang-cabang. Dalam banyak kasus kanker payudara, pleomorfik awalnya didiagnosis sebagai sarkoma kanker jaringan otot dan kemudian ditentukan sebagai karsinoma payudara pleomorfik. Sebagian besar kanker payudara pleomorfik akan datang dengan tingkat histologis skor 3. Beberapa karsinoma payudara pleomorfik akan menampilkan sel raksasa dengan beberapa nukleus. Karsinoma payudara pleomorfik cenderung hiperkromatik dengan kromatin yang kasar dan beberapa nukleus yang menonjol. Dalam klasifikasinya, pleomorfik mempunyai ciri kesamaan warna dengan warna yang lebih gelap dan kesamaan bentuk pada inti sel atau nukleus. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai anti kanker. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.